Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada subuh hari ini Rabu 19 Februari tiba giliran saya untuk melakukan share atau berbagi pemikiran kepada kita semua jamaah. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah pemikiran, artinya tidak final. Dia merupakan stimulan, rangsangan untuk Bapak Ibu membaca Quran, baca hadis, mentadabburi, mencarinya, karena saya sudah rangsang. Apakah yang saya sampaikan benar? Itu Bapak Ibu yang akan menganalisisnya dalam tindak lanjutnya. Seperti itu. Jadi saya tidak dalam kapasitas menceramahi. Ini saya memakai baju Kalimantan. Ini Kalimantan. Banjar. Kalau saya pakai ini baju, saya ingat sahabat saya, Pak Jurni. Ini kenang-kenangan dari Pak Jurni. Al-Fatihah. Almarhum. Ketika saya memakai baju ini, beliau terkesan sekali dan mulai saat itu saya akrab, dekat dengan dia. Hanya dengan aura baju, pakaian yang mungkin ada aspek kultur atau historis secara pribadi bagi beliau, sehingga dekat sekali. Itu karena kita semua harus melakukan pendekatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya wabtagu wasilata. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, carilah wasilah, cari pendekatan. Pak Jurni saja memakai bajunya merasa dekat. Bagaimana Allah? Ulama kita mengajarkan, jika kita mendekati Allah sedepak, dia akan mendekatimu 1 meter. Jika engkau mendekati Allah dengan berjalan, dia akan mendekatimu dengan berlari. Dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah itu memuliakan diri. Cara memuliakan diri. Imam kita tadi telah membaca ayatnya.
Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi dalam Al-Quran kita telah dimuliakan anak cucu Adam. Sekarang kita mencari wasilah mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kemuliaan itu. Karena itu tidak otomatis harus dicari pendekatan. Sama kalau Pak Ketua MRBB pernah saya sampaikan, menelpon saya, Pak Idris, sudah itu saya kasih masuk di rekening tak? Nah, artinya ada ya, masuk itu. Tetapi kalau saya tidak pergi ke ATM, saya tidak dapat itu uang. Allah telah memuliakan kita, tapi kalau tidak cari, tidak dapat. Tidak automatically. Nah, tentu saya kurang ajar kalau saya bilang sama Pak Ketua, bawa ke rumah Pak Ketua. Tidak ada apa itu. Saya enggak apa. Banyak orang berlarian berlomba-lomba mencari, kamu tidur-tidur bagaimana caranya? Nah, pekan lalu saya menyampaikan bahwa untuk mendapatkan surganya Allah, mutafakkirin, dengan cara berlomba-lomba. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu aspek ketakwaan, salah satu aspek pendekatan kepada Allah, yaitu menikah, menikahkan. Itu salah satu aspek ketakwaan dan salah satu aspek kemuliaan. Sebab kalau orang tidak menikah hidup bersama semi-level sebagaimana di negara-negara liberal, itu tidak mulia dunia dan akhirat. Itu rentan. Jadi dengan menikah, merintis jalan, membina generasi, menikahkan, itu mencari jalan untuk memuliakan diri dan satu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul saya adalah jodoh. Jodoh itu ternyata adalah pasangan. Jodoh itu pasangan. Dari aspek pasangan inilah sehingga saya tersugesti untuk menjadikannya judul ke-70. Karena pasangan itu berarti terjadi ada dua subjek, ada dua oknum, ada dua objek, ada dua. Dan selalu kalau ada dua, otomatis perlu keseimbangan. Otomatis perlu keseimbangan kalau ada dua. Mohon maaf, kaki kita saja kurang setengah senti, lain jalan tak, pasti tidak seimbang. Apalagi berbeda banyak. Pasir saja di dalam sepatu itu mengganggu. Begitu perlunya keseimbangan. Jadi kalau ada yang berpasangan, perlu keseimbangan. Pekan lalu saya sudah menyampaikan contoh-contohnya ada di dalam Al-Hadits. Bumi dan langit, langit dan langit itu telah teratur demikian rupa dengan keseimbangannya, berputar terus menerus. Sekarang berputar, tidak pernah tabrakan. Bayangkan Pak, langit itu berputar, bumi itu, planet-planet itu berputar, tidak tabrakan. Dan Allah mengatakan, bacalah. Kalau kita baca semua itu, maka keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah akan semakin meningkat.
Dan kewajiban kita itu memelihara keimanan, dirawat. Sebab tantangan juga luar biasa sekarang. Makin jalan waktu masih tantangan makin kompleks, makin banyak. Kesabaran, ketakwaan dibutuhkan. Sholat dan sabar diperlukan. Setelah pasangan itu mengalami keseimbangan dalam aspek jodoh, kita cari letaknya dalam perspektif distingsi. Distingsi. Distingsi itu dua hal, tetapi satu. Sama pasangan suami istri. Jodoh dua, tapi satu. Ibaratnya botol minuman air mineral. Air mineral dalam botol, kalau kita mau minum, pasti harus buka tutupnya, baru bisa tumpah. Kalau nggak dibuka tutupnya, nggak bisa diminum. Sehingga dengan demikian, tutup botol air mineral dengan botolnya sendiri adalah satu distingsi. Dua hal tetapi satu. Dan kalau itu air mineral dijual, nggak pakai botol, percayalah, nggak ada yang beli. Sedangkan sudah disegel, iklan itu rame-rame mendiskreditkan saingannya, kompetitornya. Dia menjamin botolnya tidak masuk debu, virus, dan lain sebagainya. Botol dengan tutupnya mengalami distingsi. Itu dalam pengertian umum. Dalam pengertian filsafat, metafisik, dia dua hal secara umum. Tetapi dalam pendekatan metafisik, satu bagian berusaha mendekati bagian yang lain. Kalau makhluk mendekat kepada Allah. Kalau suami, istri, siapa yang mendekat? Dua hal yang satu. Mengalami distingsi menjadi satu. Sadar mendekat. Mari kita cari dengan bicarakan ini. Jodoh. Jodoh itu pasangan. Dan pasangan itu ada di dalam ayatnya di Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaika. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, jadi sesama manusia. Bukan jenis yang lain, jenismu sendiri, sesama manusia. Bukan sesama jenis, jenismu sendiri, sesama manusia. Sesama manusia ini satu laki-laki, satu perempuan. Agar supaya engkau merasa tentram, diciptakan di antaramu perasaan kasih dan sayang. Luar biasa ini Pak, kasih sayang ini luar biasa, cinta ini luar biasa, kasih sayang ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Menurut prediksi dalam teori pembangunan, ke depan itu ukuran kekayaan dan kemiskinan bukan pada harta. Ukuran kekayaan dan
kemiskinan bukan lagi terletak pada harta. Seberapa banyak yang kita miliki dan seberapa banyak yang tidak kita miliki. Kalau banyak yang kita miliki, itu kita dalam kapasitas kaya sekarang. Kalau sedikit, tidak kaya. Pendekatan teorinya ke depan tidak lagi seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita menikmati yang kita miliki. Bayangkan ya Pak, sekarang contoh konkret, rumah tak bagus-bagus, baru keluar rumah tidak bisa. Kenapa? Karena banjir. Baru sekarang, bagaimana ke depan? Baru kita keluar baru tidak bisa keluar. Betapapun bagusnya mobil tidak bisa keluar. Kenapa macet? Jadi kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki. Apapun saja. Tantangan para ilmuwan, Banduni begitu. Allah sudah mengingatkannya di dalam Al-Quran Ar-Rum ini 21. Supaya engkau merasa tentram diciptakan di antaramu perasaan kasih dan sayang. Yang di dalam teori disebut sustenance. Bagaimana kita menikmati yang kita miliki. Jadi kalau kita mau menikmati istri, menikmati suami, cinta, kasih sayang, dan yang lain. Itu Al-Quran mengatakan. Sehingga dengan demikian, mari kita bicara ini jodoh lagi. Kembali ke jodoh, pasangan menikah. Dalam perspektif psikologi, jadi teori-teori psikologi, dia menyebutkan bahwa jodoh itu unik. Bahasa Bonena makaleleng. Bagaimana caranya terhindar dari makaleleng? Harus dijepui. Dijepui itu tokeng hati. Setelah ada informasi dari akal pikir. Jepui, naisen. Iya kok dia mesin dia mau jepui, aja mau pigau ini. Jepui bututannya apa? Begitulah pendekatan psikologi mengingatkan bahwa jodoh unik maka lain. Sehingga ada 3 yang dia pesankan. Yang dia sampaikan secara psikologi pendekatannya bahwa similarity. Jadi kalau kita mau memahami jodoh itu pendekatannya similarity. Jadi tidak ada yang pasti. Dia hanya pesankan lihat persamaan-persamaannya. Apa yang baik di sana, apa yang baik di sana, apa yang baik di sana, apa yang tidak baik di sana. Itu dipelajari, digabung, dipegau, dijepui. Karena tidak ada satu rumah tangga yang minus konflik. Tiga lengkap. Ya kubur kuma bene, kan kekurangan anak kalau cuma bene ada untuk. Ada teman saya mau menikah, cari yang sempurna ke demo bene. Lalu ku mati. Tiga sempurna, iko apa sempurna ini? Iko apa sempurna? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau pertanyaan tadi siapa yang mendekat? Yang mendekat perempuan, bukan perempuan yang didekat. Perempuan yang mendekat kepada suami. Ayat nama pakro. Kenapa itu ayatnya karena salah? Sejauh mana saja itu ilmumu, pengalaman pasti karena salah. Similarity, kesamaan. Oh, mengeluh itu kedua nih ya. Contoh sih, mengeluh. Yang kedua, bahwa teori menyangkut jodoh itu bersifat sekunder. Jadi kalau ada teorinya itu hanya pelengkap dari teori inti, sementara teori intinya tidak ada. Jadi hanya dia bersifat
sekunder. Kalau dia sekunder, tidak dominan. Yang ketiga, kalau ada hal yang menyangkut jodoh, menikah, itu hanya proyeksi, mengira-ngira saja. Proyeksi. Sehingga ketika ilmu pengetahuan menyebutnya jodoh itu, menikah itu unik, segala sesuatu pendekatannya tidak mutlak, demikianlah kembali kepada Al-Quran. Cek di bawah. Kalau di Al-Quran, kasih sayang dan berbagai hadis-hadis Rasul. Saya pernah memberi satu pendekatan saja. Kesamaan, kemudian pelengkap saja dan proyeksi saja. Bahwa jodoh itu di-engineer. Jodoh itu di-engineer. Dan itu saya pakai sampai sekarang. Di-engineer. Apa artinya? Direkayasa. Direkayasa. Namun si puji si candri kodega lokat tepangnya lena koro merekayasa dena jadi dena seruntuh. Dan luar biasa itu Pak amalannya. Luar biasa amalan. Saya sampai sekarang sudah menikahkan 14 orang Pak. Stafku dikasih candri, kau kasih candri kengi. Aku lukuli hasa wa astaghfirullaha wa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.